Oke, untuk pelajaran hari ini, Ibu sebelumnya akan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Oke, kita masih pada bab seni tari ya. Jadi yang kemarin kita sudah sampai pada konsep wirama, wirasa, dan wiraga. Maaf. Nah, Ibu lanjutkan sekarang. Tari berdasarkan bentuk penyajiannya. Jadi, tari dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan penyajiannya. Jadi ada yang pertama itu dibagi menjadi 3 ya di sini. Yang pertama yaitu tari tunggal. Jadi artinya di sini seseorang yang membawakan tarian itu hanya satu orang saja, baik laki-laki maupun perempuan. Contohnya tari baris tunggal. Ya, jadi kalian pasti sudah paham kalau tari tunggal atau solo tunggal itu kan satu. Jadi dalam tari Bali itu maupun tari di daerah-daerah lain itu ada yang disebut dengan tarian tunggal atau tarian solo. Jadi penarinya itu hanya satu orang penari. Apakah itu satu orang perempuan saja bisa. Apakah itu hanya satu laki-laki saja bisa. Pasti kalian kalau ada upacara agama atau istilahnya ada piodalan di puro-puro, pasti kalian lihat ada tarian yang narinya satu, misalnya tari jauh, atau tari baris, atau yang cewek-cewek tari Trunajaya, Wiranata, kemudian Margapati. Tetapi jangan juga kalian bingung ketika tariannya itu banyak orangnya. Misalnya dalam pesta kesenian atau pesta kesenian Bali PKB ataupun di daerah kalian ada upacara agama, sering misalnya tarian Solo itu ditarikan oleh 2 orang atau 3 orang. Jadi dia tetap tarian Solo, cuma mungkin karena misalnya kalau PKB karena panggungnya itu besar, nggak mungkin ditarikan oleh satu orang penari. Jadi minimal berapa penarinya, misalnya 6 gitu. Misalnya pas acara ngayah-ngayah misalnya mungkin 2 orang yang bisa tari Trunajaya dan tidak bisa tarian lainnya, jadi Trunajayanya ada 2 orang penari. Ya, jadi di sini yang tarian tunggal itu jangan nanti kalian bingung antara tarian tunggal dengan tarian yang ditarikan oleh banyak orang atau beberapa orang ya. Jadi sudah Ibu jelaskan, jadi tarian tunggal itu adalah tarian yang ditarikan oleh satu orang penari yang memang konsepnya itu adalah satu orang penari. Pasti kalian sudah sering melihat kalau dalam upacara piodalan atau yang sering terlibat dalam pesta kesenian Bali, pasti sudah memahami. Jadi kebiar terompong, yang kayak itu, kebiar duduk, itu tariannya tarian tunggal. Ya, yang ditarikan oleh satu orang penari laki-laki atau satu orang penari perempuan juga boleh. Sudah? Kemudian tari berpasangan atau duet. Pasti kalian sudah paham ini. Tarian ini dibawakan oleh 2 orang penari secara berpasangan. Baik itu laki-laki perempuan, laki-laki semua ataupun perempuan semua. Contohnya tari cendrawasih. Ya, ada lagi contoh tari berpasangan, misalnya tari oleh tamu lilingan.
Ya, jadi kemudian apalagi tari duet, tari cendrawasih, tari oleh tamu lilingan. Jadi di sana juga penarinya tidak harus tari berpasangan itu penarinya cewek cowok. Jadi boleh cowok cowok dan cewek cowok ataupun cewek cewek. Ya, sudah. Jadi penarinya itu jumlah penarinya itu 2 orang dia dalam satu panggung. Sama juga kayak cendrawasih, pasti kalian sering melihat. Misalnya cendrawasih itu ditarikan oleh 4 orang. Jadi 2 pasang jadinya. Kalau berpasangan itu kan, kalau tari cendrawasih ada karakternya sebagai penari cowok 1, penari cewek 1. Itu 1 pasang namanya. Kemudian karena mungkin kebutuhan penari yang lebih banyak karena panggungnya luas, atau karena memang penarinya hanya bisa menarikan cendrawasih ketika ada kegiatan ngayah. Jadi tariannya itu ditarikan lebih dari 1 pasang atau ditarikan oleh lebih dari 2 orang atau 4 orang misalnya. Ya, itu dia tari berpasangan. Jadi atau disebut dengan tari duet juga. Berpasangan atau duet, ya. Tari berkelompok atau grup. Sudah? Tarian ini dibawakan oleh lebih dari 2 penari. Baik itu laki-laki semua, perempuan semua, atau campuran antara laki-laki dan perempuan. Jadi tarian kelompok ini sering mungkin kalian lihat, misalnya kayak Puspersti. Jadi dia berkelompok. Biasanya tarian ini ditarikan minimal 4 orang. Cuma tergantung sekarang kebutuhan. Ya anak-anak ya, kebutuhannya berapa orang. Misalnya dia yang dibutuhkan hanya 2 orang, 2 orang. Tetapi biasanya tari yang Puspersti, Sekar Jagat, itu tarian berkelompok, Puspanjali, itu berkelompok itu ya. Jadi penarinya minimal 4 orang. Dan biasanya kalau kayak Sekar Jagat, kalian pasti dilihat dia ganjil biasanya. Dia bisa bisa 3 orang, bisa juga 5 orang ya, 7 orang juga bisa, bahkan bisa juga penarinya antara 8 sampai 10. Jadi itu dia tarian kelompok. Kalau yang cowok-cowok, tarian kelompoknya itu misalnya baris gede, itu juga termasuk kelompok. Penarinya itu kan jumlahnya banyak itu. Jadi kalau baris gede biasanya minimal 6, biasanya banyak yang untuk pementasan itu 6 atau sampai 10 orang. Jadi seperti itu. Jadi tari berdasarkan bentuknya ketika dipentaskan anak-anak disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, apakah itu satu kebutuhan dari yang memintanya, kedua kebutuhan dari memang dibutuhkan penari yang banyak karena panggungnya luas, itu disesuaikan. Kita juga harus ketika pentas juga harus memperhatikan di mana kita pentas, panggungnya seberapa. Misalnya panggungnya gede, nggak mungkin kita mementaskan penari yang jumlahnya 1 orang atau 2 orang. Minimal 5 orang atau 7 sampai 10 orang. Kalau di Balai Banjar biasanya kalau Balai Banjarnya kecil paling cuma 3 orang. Kalau 5 orang pasti mesesek ya. Tapi kalau agak gedean panggungnya misalnya itu bisa 5 orang, 6 orang atau 7 orang. Jadi jika nanti kalian melihat pementasan, itu pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Lomba-lomba tari pasti disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau lomba itu dia tetap berpatokan pada berdasarkan jumlahnya. Kalau lomba biasanya, kalau memang tari tunggal ya hanya boleh ditarikan oleh 1 orang. Tetapi kalian juga pasti melihat ada misalnya tari condong, lomba tari condong. Di Balai Banjar atau di Balai Budaya atau di mana kalian pernah melihat. Tari condong itu karena jumlah pesertanya mungkin sampai 100-an, jadi sekali pentas ditampilkan 5 orang. Tapi dia tetap konsepnya
tari tunggal, ya. Kayak baris tunggal itu tetap dia ditarikan mungkin 5 orang atau 3 orang dalam satu pementasan. Jadi tetap dia itu termasuk tari tunggal. Ibu lanjut sekarang ke fungsi seni tari. Sudah? Mungkin kalian secara tidak langsung atau tanpa menyadari kalian sudah tahu fungsi seni tari, cuma belum mengerti atau belum memahami. Ya, fungsinya sebagai apa. Jadi Ibu lebih banyak mengambil kegiatan kita yang di Bali ya. Jadi biar kalian gini, apapun materi yang Ibu berikan kepada kalian, misalnya dari seni rupa sampai seni tari, dan nanti juga kita ada seni teater, contoh-contohnya Ibu lebih banyak mengambil di sekitar kita, di daerah kita. Karena walaupun Ibu memberikan contoh di daerah lain, kalian pasti belum tentu paham apa yang ada di sekitar kita. Ya, misalnya kalau tari kayak tadi, padahal di daerah kita ada tari tunggal, tari duet, tari kelompok, tapi kalian tidak menyadari. Ya, di daerah lain juga ada. Ya, jadi contoh-contohnya lebih banyak Ibu ambil di Bali, ya. Kemudian untuk fungsi seni tari, yang pertama itu sebagai sarana upacara. Fungsi seni tari berikutnya adalah sebagai upacara. Pada umumnya, tarian yang ditampilkan pada saat upacara sangatlah dalam suasana hikmat. Pesan di dalamnya bisa merupakan sebuah renungan untuk para pahlawan atau hanya sebagai refleksi kepada diri sendiri. Ya, jadi sarana upacara itu biasanya tari sebagai sarana upacara ketika ada prosesi upacara keagamaan, seni tari itu dilibatkan. Ya, jadi seni tari itu dilibatkan, kemudian ketika upacara berlangsung, tarian itu dipentaskan. Pasti kalian sudah tahu ya tari apa saja. Misalnya yang sering kalian lihat itu untuk tari sarana upacara itu tari rejang. Udah pasti tari rejang dan baris gede itu harus ada anak-anak. Karena tarian itu memiliki makna yang kuat ya. Jadi dia tarian itu sebagai bagian dari prosesi upacara yang sangat penting dan harus ada ketika upacara berlangsung. Di Jogja kalian melihat upacara pasti ada rejang dewo, pasti itu rejang dewo, baris gede sudah pasti, topeng lagi satu itu harus ada karena itu bagian dari prosesi upacara keagamaan. Ya, yang istilahnya menyambut para dewa-dewi, hadirnya para dewa-dewi pada upacara keagamaan itu. Jadi tari rejanglah dan baris gedelah yang digunakan untuk menyambut hadirnya para dewa-dewi pada suatu rangkaian upacara agama tersebut. Ya. Nah, misalnya ada lagi tari gambuh, itu juga sebagai bagian dari upacara keagamaan. Ya, jadi gambuh itu jarang sih. Ada yang jadi gambuh itu misalnya kalau upacara yang sifatnya tinggi atau lebih gede itu baru biasanya ya menampilkan tari gambuh. Kalau hanya biasanya odalan yang 3 hari atau 1 hari atau 11 hari pun tergantung tempatnya biasanya anak-anak. Adapun karena mereka memang memiliki tradisi untuk menampilkan tari gambuh, pada acara tersebut ya tarian tersebut ditampilkan. Misalnya di daerah Denpasar, di Batuan itu kan juga Denpasar juga ada. Jadi Gambuh, Pedungan dan Batuan. Jadi ada 2 versi tari Gambuh ya. Jadi misalnya kalau di Batuan itu kan memang dia lahirnya tari Gambuh di sana. Ketika ada upacara agama pasti tarian tersebut juga dipentaskan. Kalau di daerah di sini daerah Ubud, mungkin kalau yang lebih sering kalian lihat pasti rejang, dewo, atau baris gede.
Ya, tetapi juga di setiap daerah itu dia memiliki tarian khas sendiri. Jadi misalnya di Klungkung itu ada tari lente, rejang lente namanya. Kenapa tarian itu harus dipentaskan setiap upacara di sana? Karena itu dulu diciptakan untuk mengusir wabah. Jadi tariannya itu harus dipentaskan. Ya, jadi pementasan tarian itu disesuaikan juga dengan daerahnya ya. Kemudian Ibu lanjutkan. Nah, sebagai hiburan. Fungsi tari berikutnya adalah sebagai hiburan. Tarian yang ditampilkan umumnya berguna untuk memberikan hiburan kepada para penonton yang hadir. Fungsi ini mengharapkan para penonton dapat senang ketika menyaksikannya, mulai dari gerakan, penampilan, serta iringan musik. Umumnya, tarian yang sifatnya menghibur bernuansa modern baik dari penampilan musik serta penarinya. Kalau tarian hiburan ini kalian bisa lihat pada saat di wantilan. Misalkan ada upacara, kalau prosesi, kalau yang sebagai upacara anak, itu biasanya ada dipentaskan di jeruan ya, di bagian utama puro. Itu biasanya yang untuk upacara. Sedangkan kalau untuk hiburan itu lebih dia dipentaskan misalnya di tempat di wantilan. Atau dipentaskan ketika ada kegiatan pemuda misalnya di Balai Banjar. Di Balai Banjar itu kan misalnya kalian ada kegiatan mungkin pelantikan pengurus, itu juga tari berfungsi dia sebagai hiburan. Kemudian dalam pesta kesenian Bali itu juga tari yang berfungsi sebagai hiburan. Ya. Jadi fungsi tari itu ditentukan juga dengan tempatnya ya. Jika tarian itu ditarikan di bagian utama pura atau jeroan itu biasanya tarian itu berfungsi sebagai tarian upacara, prosesi dari rangkaian upacara. Sedangkan kalau tarian hiburan itu biasanya ditampilkan di wantilan pura, bisa di hotel-hotel, itu juga tari berfungsi sebagai hiburan. Pesta kesenian Bali itu sudah termasuk tari yang berfungsi sebagai hiburan. Nah, tarian apa saja yang berfungsi sebagai tari hiburan? Kalian pasti sudah lihat tari-tarian kayak modern ya boleh. Kemudian ada juga tari cendrawasih, pusparesti, panyembrahmo, cekar jagat, itu sudah sering kalian lihat. Kemudian juga ada tarian gopala, kemudian ada joget, kemudian legong kraton, itu banyak ya. Itu dia tarian yang berfungsi sebagai hiburan, yang memberikan hiburan kepada penonton. Sudah paham kan anak-anak? Ya, jadi itu dia. Biar kalian nggak bingung, loh Bu, ini kok tarian rejang kok dibilang sebagai sarana upacara, kan pentasnya juga di pura. Sedangkan kalau tari sekar jagat juga pentasnya di pura. Nah, kalian bisa membedakan itu di mana mereka dipentaskan. Misalnya kalau tarian yang sebagai prosesi upacara itu dipentaskan di bagian pura yang paling utama, yang sering disebut dengan jeroan ya. Kemudian kalau yang untuk hiburan biasanya dipentaskan di wantilan, itu dia ya. Kemudian di pesta kesenian Bali, kemudian di acara ulang tahun pemuda, pelantikan pengurus, dan lain sebagainya. Itu dia tari yang berfungsi sebagai hiburan. Sudah? Boleh lanjutkan? Nah, sebagai pergaulan, tari berfungsi sebagai pergaulan. Fungsi seni berikutnya adalah sebagai pergaulan. Tarian ini, fungsi ini biasanya dimainkan agar dapat berinteraksi dengan sesama manusia yang memiliki hubungan kerabat. Tarian ini berharap agar dapat mengeratkan hubungan yang terjalin tersebut. Dan jika memiliki kesalahan dapat saling memaafkan. Oke, kalau tarian yang berfungsi sebagai pergaulan ini, Ibu contohnya ambil di daerah Papua ya anak-anak.
Jadi kalau di daerah Papua itu sering mengadakan mementaskan tarian pergaulan. Jadi dia memang mungkin dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi itu tariannya itu mereka lakukan untuk untuk mempererat persahabatan mereka. Jadi ada interaksi di antara mereka ya. Jadi ini Ibu kebetulan juga dulu pernah di Papua selama 3 bulan. Jadi di sana benar-benar itu kita setiap malam nari dari startnya udah dari jam 9 kita mulai menghidupkan api, kemudian mulai melakukan tarian yang disebut dengan tarian Yospan ya, Yosim Pancar. Itu jadi di sana benar-benar kita menari. Jadi tidak ada tarian yang baku misalnya yang berpatokan dengan tarian seperti tari Oleg misalnya pepesonnya ini, pengawaknya ini, pekadnya ini. Jadi misalnya kalau tarian Yospan itu ya kita menari sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya ada satu orang yang mulai bergerak, kemudian kita mengikuti aja anak-anak, mengikuti. Jadi terus menerus gitu. Jadi tidak harus misalnya kalau tari Rejang Dewa kan harus ada gerakan ngambil selendang, harus sama. Jadi harus kompak. Kalau itu enggak, benar-benar pergaulan di mana kita bisa berinteraksi antara satu dengan yang satunya. Ya, jadi benar-benar mengikuti, senang, ada rasa senang di sana, pokoknya bahagia pokoknya di sana. Jadi kita dapat mengeratkan hubungan kita dengan teman-teman di sana. Jadi itu dia tari pergaulan ya. Kalau di sini ada tari pergaulan, cuma mungkin lebih ke fungsinya beda ya. Bisa aja kayak tari-tari kreasi itu bisa juga tari pergaulan, dibuatkan tari pergaulan jadi biar antara satu dengan satu lainnya itu ada hubungan. Sering jika diciptakan berbagai tarian yang tujuannya untuk memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, memiliki rasa kekeluargaan ya. Sudah ya, jadi Ibu lanjutkan. Jadi selanjutnya yaitu sarana ekonomi. Fungsi seni tari berikutnya adalah sebagai ekonomi, di mana seni tari bukan hanya untuk seni saja, tetapi kehadiran seni tari pada masa sekarang menjadi sebuah profesi bagi sebagian manusia. Dengan banyaknya permintaan dari orang untuk menampilkan seni tarinya, maka peluang ekonomi baginya juga akan terbuka. Oke, di sini maksudnya jadi untuk mendapatkan keuntungan ya anak-anak ketika mereka menari. Nah, kalau dulu orang menciptakan tari itu pasti hanya sekedar ingin menyalurkan bakatnya atau ingin menuangkan ekspresi jiwanya melalui gerak ya. Jadi ketika tarian itu diciptakan tidak ada rasa ingin mendapatkan imbalan atau keuntungan, tetapi hanya ingin menyalurkan bakatnya dan kemudian mendapatkan kepuasan dalam hatinya karena sudah bisa menampilkan apa yang dia inginkan ya. Bahkan kalau dulu orang menciptakan tari itu tidak ada istilahnya diciptakan oleh A, diciptakan oleh B. Tetapi yang terpenting bagi mereka itu adalah ketika tariannya itu dipentaskan dan banyak orang yang suka. Itu adalah penghargaan yang sangat besar bagi seniman dulu. Ya, jadi mereka nggak berpikir saya ini punya tariannya, saya yang main ini, kok kamu kenapa itu ditarikan oleh orang lain? Harusnya saya yang ini, harusnya ada nama saya, bla 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 bla. Nah seperti itu. Kalau sekarang misalnya, tapi kalau dulu enggak. Kalau dulu tariannya ini siapa yang buat? Ya bersama. Kemudian ketika mereka melihat adanya pementasan tari dari tarian yang diciptakan, itu adalah suatu kebanggaan bagi mereka.
Ya, jadi kalau sekarang kan lain. Kalau sekarang harus dan juga sudah harus ada hak cipta. Karena kalau kita nggak sekarang apa namanya tidak melakukan hak cipta itu, tarian kita juga apa namanya sudah diambil oleh beberapa negara ya. Pasti kalian tahu itu kalau dulu itu Ibu pas masih kuliahnya di ISI itu ada tari pendet, mungkin kalian tahu tari pendet yang penyambutan yang bawa bokor itu katanya milik negara lain. Ya, sampai itu pernah terjadi demo dan lain sebagainya. Akhirnya tarian itu kembali lagi ke kita, ya. Jadi katanya itu dan termasuk juga reog. Reog itu milik Indonesia tetapi juga diklaim bahwa itu milik negara lain. Akhirnya reog dan tari pendet masuk kembali lagi ke kita dengan usaha dari para seniman-seniman dan tokoh-tokoh. Jadi kalau dulu nggak ada istilah pengambilan kayak gitu. Jadi makanya sekarang para seniman itu siapa yang menciptakan jadi harus ada namanya. Ya, oke, Ibu lanjut lagi ke seni tari yang sebagai sarana ekonomi. Jadi ketika tarian itu dipentaskan anak-anak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Karena kita sebagai daerah pariwisata dan pariwisata ke sini saya mencari suasana atau mencari suasana atau pemandangan yang bagus juga mereka atau dan juga adat istiadat kita di sini, tetapi juga mereka mencari pertunjukan seni. Ya, jadi hadirlah beberapa pertunjukan seni di Bali, banyak. Jadi mulai dari daerah Kuto, Nusa Dua, kemudian Gianyar, Ubud itu kalian pasti sudah sering melihat pertunjukan seni tari ya. Yang dimana tujuannya itu untuk memperoleh keuntungan ya, sehingga masyarakat setempat juga mendapatkan kesejahteraan. Jadi itu maksudnya. Ketika ada misalnya acara misalnya apa ya dari negara-negara lain berkunjung ke Indonesia atau ke Bali, pasti itu ada permintaan atau menyuguhkan tarian Bali karena itu menjadi ciri khas daerah kita. Yang dicari pasti selain juga daerahnya yang bagus juga tariannya, seninya, apa aja ada di sini gitu ya. Jadi biasanya kita pasti menyuguhkan tari penyambutan kan, di mana-mana kalau ada kegiatan atau upacara pasti ada tari penyambutan. Sekar Jagat kalau paling lumrah itu Sekar Jagat, yang paling seringnya itu udah paling sering kalau ada misalnya rapat atau apa isi tari penyambutan. Ini dalam artian dapat yang luas ya dari negara-negara atau misalnya ada pertemuan partai atau ada pertemuan lainnya pasti disuguhkan tari penyambutan. Ya, jadi dengan demikian seniman juga mendapatkan penghasilan. Dengan adanya permintaan tarian, seniman juga mendapatkan keuntungan. Ya, jadi di sini itulah yang disebut dengan fungsi tari sebagai sarana ekonomi. Jadi dengan adanya permintaan tari, jadi seniman memperoleh keuntungan. Ya, oke anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu pengen sekarang dari kalian, dari sekian, apa yang Ibu sampaikan? Mulai dari fungsi, bentuk tari berdasarkan penyajiannya, Ibu ingin dari kalian apa saja yang kalian pahami setelah mendengarkan apa yang Ibu sampaikan. Ya, AP5, nomor 29, Nika Dek, S. Bisa di-mute, Dek? Bisa nggak? Kemudian 10 AP10 nomor 18.
Ada? Bisa? Enggak ya? Oke. Jadi Ibu lanjutkan saja ya, karena ini nggak bisa. Jadi apa yang Ibu jelaskan tadi itu Ibu harapkan kalian mengerti ya. Jadi untuk Oke, untuk seni tari Ibu sudah habisin ini materinya. Nanti kita akan ketemu dengan materi seni teater. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian dari beberapa yang Ibu bahas itu, mohon dengan sangat dipelajari kembali, jangan sampai nanti ketika kalian penilaian akhir tidak bisa. Ya. Jadi dari seni tari itu unsurnya apa-apa saja. Intinya anak-anak, semua seni itu dalam pembentukannya itu pasti ada unsur-unsur pembentukannya. Dari kalian belajar seni rupa sampai seni musik dan seni tari kan ada unsur-unsurnya juga kan? Jadi itu kalian ingat, inti-intinya kalian ingat biar kalian lebih mudah untuk memahami materi yang Ibu berikan. Jadi semua itu unsur pembentuknya. Kemudian antara seni musik dengan seni tari fungsinya hampir sama. Sebagai sarana upacara, kemudian sebagai hiburan, ekspresi diri, itu hampir sama. Ya. Jadi Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan, semoga kalian mempelajari kembali di rumah, membuka buku-buku paketnya. Ya, misalnya silakan dipelajari lagi buku paketnya. Misalnya kalau materinya nggak ada, kalian bisa misalnya ketika daring itu langsung mencatat dengan kata-kata yang singkat yang kalian pahami, jadi kalian lebih cepat. Ya, coba nih Made Del 10 AP8. Bisa ya Del? Ya. Bisa? Oke. Kenapa nggak bisa ya? Oke anak-anak, jadi untuk materi ini sudah habis ya. Jadi sebenarnya Ibu pengen tanya jawab biar ada gininya timbal balik dari kalian. Bunga Widiasari, bisa Bunga coba? Coba ya, tunggu sebentar ya. Bisa? Coba Bunga Widiasari, coba ya Ibu. Bisa juga ya. Astiti Utari. Coba Astiti. Astiti Utari 10 AP9. Nomor 8. Astiti Utari. Coba mute-nya dihidupkan. Bisa? Nggak bisa ya? Oke, jadi ini nggak bisa kita tanya jawab. Maunya Ibu tanya jawab. Biar apa yang Ibu sampaikan ke kalian itu juga kalian ngerti. Karena Ibu paham juga kadang-kadang ada yang anak-anak yang pura-pura ikut tetapi dia main game, atau anak-anak yang ikut tapi kadang-kadang videonya itu dimatiin, lindang kayak gitu ya. Jadi Ibu harapkan karena situasinya seperti ini, Ibu harapkan kalian mengikuti daring dengan baik. Kalau memang Disney bom aja nyatet catat, karena anggap aja kita sekolah cuma beda tempatnya saja. Kalau kalian tidak mau berusaha itu nanti susah. Ketika ujian nanti kalian tidak bisa jawab, nilainya juga nanti kurang bagus untuk kalian ya. Karena penting anak-anak kalau kalian nanti bilang sih yang perlu nih, tapi apapun pelajarannya itu akan penting, kayak seni budaya. Kalian itu nanti bagian perhotelan kan,
Nanti pasti ditanya, ini tarian apa namanya? Kesenian apa sih yang dimiliki oleh Bali? Otomatis tamu akan bertanya seperti itu. Di mana sih ada pertunjukan? Ya, jadi nanti pasti ditanya, odalannya bagaimana? Tarian apa saja yang disuguhkan? Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi sekarang kan kalian belum terjun. Nanti kalau sudah terjun bertemu dengan tamu, tamunya pasti minta dia pertunjukan yang paling bagus itu di mana. Nah, pasti seperti itu ya. Kalau tari gambuh atau itu kalau tari gambuh itu kan tari klasik, pasti di mana aja ada. Nah, ya. Pasti seperti itu. Jadi apapun pelajarannya itu anak-anak semuanya penting dan sangat perlu kalian pahami, ya. Oke, karena waktunya Ibu sudah habis. Ibu harapkan kalian belajar dengan maksimal di rumah, kerjakan tugas-tugasnya, dan ingat juga jaga kesehatan ya. Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.